Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Terletak di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Candi Prambanan didedikasikan untuk 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi Prambanan terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan relief-reliefnya yang rumit. Relief pada dinding candi menggambarkan kisah-kisah dari epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Relief ini tidak hanya indah tetapi juga menjadi sumber informasi penting tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Candi Siwa, sebagai yang terbesar, memiliki 4 ruangan di dalamnya yang masing-masing berisi arca dewa-dewa Hindu. Siwa, Durga, dikenal juga sebagai Roro Jonggrang, Ganesha, dan Agastya. 2 candi lainnya, yaitu Candi Wisnu dan Candi Brahma, juga memiliki arca-arca yang menggambarkan dewa-dewa Hindu tersebut. Candi Prambanan dibangun sekitar abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, yang memerintah di Jawa Tengah. Kompleks ini terdiri dari 240 candi, tetapi hanya sebagian kecil yang masih berdiri dengan utuh. Candi utama yang menjadi pusat kompleks ini adalah Candi Siwa, yang merupakan candi terbesar dan tertinggi dengan tinggi sekitar 47 meter. Candi Prambanan dibangun oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya pada sekitar tahun 850 Masehi. Dinasti Sanjaya dikenal sebagai penguasa Hindu di Jawa Tengah yang sebelumnya bersaing dengan dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha dan membangun Candi Borobudur. Pembangunan Candi Prambanan ini diduga menjadi simbol kemenangan dinasti Sanjaya atas dinasti Shailendra serta sebagai pernyataan kembalinya dominasi agama Hindu di Jawa setelah dominasi agama Buddha. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan menjadi pusat aktivitas keagamaan Hindu dan sebuah kota yang berkembang pesat di sekitarnya. Kompleks candi ini terdiri dari 240 candi yang dibangun dengan susunan yang simetris. Candi utama dalam kompleks ini adalah Candi Siwa yang merupakan candi terbesar, dikelilingi oleh candi-candi lebih kecil yang didedikasikan untuk dewa-dewa lainnya. Candi Siwa setinggi 47 meter ini menjadi pusat dari keseluruhan kompleks dan di dalamnya terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Selain Candi Siwa, terdapat juga Candi Brahma dan Candi Wisnu, yang masing-masing didedikasikan untuk Dewa Brahma dan Wisnu. Setelah berakhirnya masa pemerintahan dinasti Sanjaya, dan dengan beralihnya pusat kekuasaan ke Jawa Timur, Candi Prambanan mulai ditinggalkan. Candi ini mengalami kerusakan akibat faktor alam seperti gempa bumi, serta proses pelapukan alami. Pada abad ke-16, gempa bumi besar menyebabkan keruntuhan sebagian besar candi. Dalam kondisi ditinggalkan, batu-batu dari candi ini juga banyak yang diambil oleh penduduk setempat untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Ada legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat tentang Roro Jonggrang yang terkait dengan Candi Prambanan. Menurut legenda, Roro Jonggrang adalah seorang putri yang dipaksa untuk menikah dengan Bandung Bondowoso, seorang pangeran yang kuat. Untuk menghindari pernikahan, Roro Jonggrang mengajukan syarat yang mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam 1 malam. Dengan bantuan makhluk gaib, Bandung hampir berhasil, tetapi Roro Jonggrang menggagalkannya dengan membuat ayam berkokok lebih awal. Akibatnya, Bandung hanya berhasil membangun 999 candi, dan sebagai balasannya, Roro Jonggrang dikutuk menjadi arka yang melengkapi candi ke-1000. Legenda Roro Jonggrang adalah salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di Jawa Tengah, dan berkaitan erat dengan Candi Prambanan. Cerita ini menggambarkan asal-usul candi, dan menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, di daerah sekitar Prambanan, ada 2 kerajaan besar, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging diperintah oleh seorang raja yang bijaksana, dan memiliki seorang pangeran gagah bernama Bandung Bondowoso. Sementara itu, Kerajaan Baka diperintah oleh Raja Baka, seorang raksasa yang kuat dan menakutkan. Raja Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang tersohor ke berbagai wilayah, dan banyak pangeran ingin meminangnya. Suatu hari, Raja Baka dan pasukannya menyerang Kerajaan Pengging. Pertempuran besar terjadi antara kedua kerajaan, dan dalam pertempuran tersebut, Raja Baka berhasil dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Setelah kemenangan tersebut, Bandung Bondowoso memasuki istana Raja Baka dan bertemu dengan Roro Jonggrang. Terkesima oleh kecantikan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso jatuh cinta,
dan segera melamarnya. Namun, Roro Jonggrang tidak menyukai Bandung Bondowoso karena ia telah membunuh ayahnya. Meski demikian, ia tidak bisa menolak lamaran tersebut secara langsung karena takut akan kekuatan Bandung Bondowoso. Untuk menghindari pernikahan, Roro Jonggrang memberikan syarat yang tampaknya mustahil untuk dipenuhi. Ia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai mahar pernikahannya. Bandung Bondowoso yang yakin dengan kekuatannya menerima tantangan tersebut. Dengan menggunakan kekuatan gaibnya, Bandung Bondowoso memanggil makhluk-makhluk halus, jin, dan dedemit untuk membantunya membangun 1000 candi. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan candi berhasil didirikan dan menjelang fajar, hanya tinggal satu candi lagi yang perlu diselesaikan. Melihat Bandung Bondowoso hampir berhasil, Roro Jonggrang merasa cemas. Ia kemudian menyusun rencana untuk menggagalkan usahanya. Roro Jonggrang memerintahkan para gadis di desa sekitar untuk menumbuk padi dan membakar jerami, yang menimbulkan suara ayam berkokok dan cahaya yang menyerupai fajar. Mendengar suara kokok ayam, para makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso mengira hari sudah pagi dan segera menghentikan pekerjaan mereka, meninggalkan candi yang belum selesai. Ketika menyadari bahwa ia telah ditipu, Bandung Bondowoso sangat marah. Ia kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Menurut legenda, arka Roro Jonggrang ini kini berada di dalam Candi Siwa di Kompleks Candi Prambanan. Legenda Roro Jonggrang tidak hanya menjelaskan asal-usul Candi Prambanan dalam budaya Jawa, tetapi juga mengandung pesan moral tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan konsekuensi dari penipuan. Meskipun ini adalah cerita mitologi, keindahan arsitektur Candi Prambanan yang dibangun seolah-olah dalam semalam tetap menjadi warisan sejarah dan budaya yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Candi Prambanan baru kembali ditemukan pada awal abad ke-19 oleh seorang arkeolog Belanda bernama Chelons yang sedang menjelajahi Pulau Jawa. Namun, pemugaran baru dimulai secara serius pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia melanjutkan pemugaran candi ini yang memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan arkeolog serta ahli konstruksi. Pemugaran yang dilakukan sangat hati-hati untuk memastikan keaslian struktur candi tetap terjaga. Meski banyak candi di kompleks ini yang tidak dapat dipugar sepenuhnya karena hilangnya batu-batu asli, pemugaran Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu berhasil dilakukan dengan baik. Candi Prambanan mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi dan waktu. Pada abad ke-20, pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi internasional memulai upaya pemugaran untuk mengembalikan keindahan dan kemegahan candi ini. Pemugaran yang dilakukan sangat teliti untuk menjaga keaslian arsitektur dan sejarah candi. Kini, Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia dan juga menjadi tempat pergelaran seni budaya seperti Sendratari Ramayana yang digelar di pelataran candi saat malam hari. Hari ini, Candi Prambanan telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Selain menjadi objek wisata, Candi Prambanan juga menjadi tempat pergelaran budaya, seperti Sendratari Ramayana, yang menghidupkan kembali cerita-cerita epik Hindu di tengah latar belakang candi yang megah.